Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Darmanto Uria. Hari ini kita akan membahas mengenai topik mengapa Anda berinvestasi. Alasannya karena menabung untuk diri sendiri pada masa depan. Nah, alasan inilah yang akan kita bahas pada channel hari ini. Oleh sebab itu, jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan informasi yang bermanfaat seputaran investasi saham. Menabung untuk diri sendiri untuk masa depan yang lebih tua adalah salah satu alasan utama Anda harus berinvestasi. Karena suatu hari Anda tidak bersedia atau tidak bisa lagi bekerja. Investasi ini menjadi sumber daya yang bisa dipakai pada usia tua. Riset menunjukkan bahwa berpikir masa depan adalah salah satu cara terampuh memperbaiki perilaku dalam berinvestasi. Misalnya, silakan dicoba ya foto diri sendiri yang dibuat menua secara digital. Ternyata kebanyakan orang melihat dirinya versi tua itu akan berpikir ada waktunya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sehingga secara tidak langsung ini akan mendorong seseorang mengalokasikan gajinya atau pendapatannya kira-kira 2% lebih besar untuk dana pensiun. Nah, itu akan memberi kesan bahwa melihat versi diri sendiri yang lebih tua secara realistis itu bisa membantu Anda dan mendorong perilaku berinvestasi dalam jangka panjang. Mungkin banyak orang berpikir pada masa tua akan menerima gaji pensiun. Nah, itu kalau PNS ya. Namun kebanyakan dari mereka dalam hal ini PNS itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hari-hari karena berbagai alasan seperti masih pinjam di bank, masih membayar anak-anak untuk biaya sekolah dan lain-lain. Nah, kebanyakan orang Indonesia, apalagi generasi tua, masih takut yang namanya berinvestasi. Karena yang terpikirkan terlebih dahulu adalah resikonya. Daripada mengambil resiko, mendingan ya lakukan dengan cara aman. Yang penting masih bisa hidup setiap bulan. Inilah yang tidak boleh terjadi pada generasi kita saat ini. Oleh sebab itu, dalam berinvestasi harus berubah dalam generasi saat ini. Berpikirlah seperti apa Anda pada masa tua nanti. Nah, cobalah Anda memikirkan seperti apa Anda masa tua nanti. Ya, kebanyakan orang tua kita masih bekerja di umur 70-an. Nah, di mana mereka sudah tidak produktif lagi, namun harus mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, membayar hutang dan lain-lain sebagainya. Itulah juga salah satu yang menjadi motivasi pada diri saya sendiri untuk bisa menabung sejak dini agar di hari tua kelak ya saya tidak bekerja lagi untuk uang, tetapi uanglah yang bekerja untuk saya. Intinya dengan menginvestasikan uang, Anda membangun kembali diri Anda sendiri. Ya, dengan aset keuangan masa depan yang bisa memberikan pendapatan sesudah Anda tak lagi bekerja lagi. Ya, jadi sesudah Anda berhenti bekerja, uang Anda bisa terus bekerja untuk Anda. Nah, jika Anda ingin menabung dan berinvestasi lebih banyak, pedulikan diri Anda sendiri, terutama pada diri sendiri pada masa depan. Namun diri Anda pada masa depan itu bukan satu-satunya alasan dalam berinvestasi. Nah, alasan lain juga melakukan berinvestasi mungkin karena ada kebutuhan-kebutuhan darurat atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, itu bisa menjadi alasan Anda untuk berinvestasi selain di masa tua nanti. Yang menjadi pertanyaan adalah di mana Anda harus menabung. Nah, Anda bisa menabung di saham dan reksadana saham. Nah, saham adalah salah satu cara tercepat dan terbaik untuk mendapatkan income yang tinggi di masa yang akan datang. Nah, selain keuntungan dari penjualan saham, tentunya Anda akan mendapatkan yang namanya dividen. Ya, pembagian hasil yang setiap tahun, yang dimana setiap perusahaan-perusahaan yang membagi dividen akan memberikan keuntungannya bagi setiap para investor yang menginvestasikan sahamnya pada perusahaan tersebut. Jadi selain dividen, Anda juga mendapatkan keuntungan dari menjual saham. Nah, untuk mendapatkan dividen ini tentunya pilihlah saham yang bisa atau pilihlah perusahaan-perusahaan yang bisa membagikan dividen. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di mana Anda harus menabung. Anda bisa menabung saham dan reksadana saham. Saham adalah salah satu ya cara tercepat dan terbaik untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi di masa yang akan datang. Nah, selain keuntungan dari penjualan saham, tentunya Anda akan mendapatkan dividen setiap tahunnya selama Anda tidak menjual saham tersebut. Dan pilihlah saham yang bisa membagikan dividen serta saham yang resiko minim. Simpanlah pada saham yang bisa Anda percayai atau perusahaan-perusahaan yang Anda kenal. Nah, misalnya sektor saham di bagian keuangan. Apakah Anda percaya 10 tahun mendatang BRI, BNI, Mandiri, BCA itu tidak akan kolaps ya pada sektor keuangan ini? Kalau Anda percaya,
Nah, dengan pertanyaan itu, maka mulailah dari situ. Percayakan uang Anda pada perusahaan yang di mana jasa dan barangnya Anda pakai sehari-hari, ya, tanpa melakukan analisis fundamental terlebih dahulu, maka Anda sudah sukses dalam menganalisis saham apa yang bagus untuk berinvestasi atau menabung saham. Investasikan uang Anda pada perusahaan yang Anda percayai. Nah, dari perusahaan-perusahaan yang produknya Anda pakai setiap hari. Nah, jika Anda menabung di BRI, artinya Anda percaya pada perusahaan ini yang nantinya dalam jangka panjang ya tidak akan bangkrut. Sehingga Anda bisa menabung di saham BBRI. Ya, kalau saham BRI, kalau perusahaan BRI berarti saham BBRI. Begitu juga setiap hari pakai sabun mandi, sabun cuci dan lain-lain sebagainya. Anda sudah bisa menganalisa bahwa perusahaan ini akan bertahan dalam jangka panjang selama Anda masih memakai produknya, ya, masih memakai produk sabun dan sejenisnya. Maka Anda bisa membeli saham Unilever. Nah, Pak, belilah saham dari apa yang Anda percayai, apa yang Anda pakai setiap harinya, dan perusahaan-perusahaan yang Anda bisa kenal, tanpa menganalisis atau menganalisa dari sisi fundamental dari perusahaan tersebut. Dari segi produk, dari segi perusahaan yang Anda kenal, tentunya dalam jangka panjang bagaimana perusahaan tersebut bertahan, dari situlah Anda sudah secara otomatis, secara tidak langsung Anda sudah menganalisis dari segi fundamentalnya. Sampai kapan Anda menabung? Tentunya namanya saham ya sifatnya jangka panjang. Ya, itu tergantung tujuan jangka panjang Anda. Jika Anda memiliki target di masa tua nanti, ya misalnya harus memiliki 1 miliar pertama, maka menabunglah setiap bulan sampai mendapatkan 1 miliar. Tidak perlu melihat pergerakan naik turun harga ya dari saham tersebut, karena tujuan investasi Anda adalah menabung, ya, bukan melakukan trading. Ya, kalau trading dalam jangka pendek. Jika tujuan Anda di masa tua nanti, ya, Anda ingin memiliki modal yang cukup untuk diputar kembali dalam suatu usaha real, maka menabunglah sampai modal tersebut tercukupi. Mungkin jadi pertanyaan, apa bedanya menabung biasa dengan menabung saham? Jika Anda menabung biasa, maka nilai uang dari tabungan konvensional itu akan tergerus, ya, akan mengalami penurunan. Sehingga harga biaya hidup itu tidak akan terkejar jika nilai mata uang mengalami penurunan. Setiap tahun nilai mata uang akan mengalami penurunan, sedangkan harga barang mengalami kenaikan. Dan saya tidak menganjurkan untuk menabung secara konvensional. Jadi jika Anda menabung saham, maka nilai mata uang yang akan Anda peroleh juga akan naik. Nah, misalnya harga rumah saat ini 500 juta. Jika Anda mulai menabung sejak saat ini dengan cara konvensional, pada suatu saat nanti misalnya uang Anda tercukupi sampai 500 juta, hal itu akan diikuti oleh kenaikan nilai suatu barang, nilai suatu rumah atau tanah juga, yang mungkin bisa saja sampai 600 sampai 700 juta. Nah, itu akan terjadi secara terus-menerus sehingga tidak akan terkejar ya jika kita menabung dengan cara konvensional tersebut. Solusinya adalah menabunglah dengan cara berinvestasi di pasar modal seperti pasar saham dan melalui reksadana saham. Selanjutnya saya akan membahas ya alasan lain mengapa sebaiknya Anda berinvestasi, karena adanya inflasi. Nah, inflasi ini seperti apa? Apa kaitannya dengan alasan Anda menabung? Nanti saya akan bahas pada video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.